rahimahullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang tiada henti-henti dan tanpa batas Allah karuniakan kepada kita sekalian. Dan marilah kesyukuran kita kepada Allah tersebut kita wujudkan, kita implementasikan dengan terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat dari syukur adalah isti'malun nikmah fit ta'ah, memanfaatkan seluruh potensi nikmat yang dikaruniakan oleh Allah sebagai instrumen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan terus-menerus meningkatkan ketakwaan dengan menggunakan instrumen nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka kita telah termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Allah ridho pada kita sekalian. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu ingkar, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kamu. Allah Maha Kaya. Tetapi wa in tashkuru, jika kamu bersyukur, yardahu lakum, Allah akan ridho kepada kamu sekalian, akan ridho kepada kita semua. Dan mudah sekali lagi kesyukuran kita kepada Allah menjadikan Allah ridho kepada kita sekalian. Dan tujuan akhir hidup kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak para hadir semuanya untuk mengukur kadar dan tingkat keimanan kita kepada Allah dengan menggunakan instrumen yang telah ditunjukkan oleh Allah sebagaimana tertera di dalam firman Allah ayat 2 sampai 4 surah Al-Anfal, yaitu surah yang ke-8. Hadirin, bahwa keimanan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek pemahaman, aspek pengetahuan, dan aspek keyakinan. Tidak cukup kita beriman hanya mengukur aspek keyakinan tanpa pernah menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang keimanan itu sendiri. Sering saya contohkan, kadang-kadang beriman kita kepada Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran saja tidak bisa. Ini berarti aspek pemahaman tidak ada pada diri kita.
walaupun aspek keyakinannya ada. Kita yakin bahwa Allah itu ada, tetapi kita tidak pernah paham bagaimana yang dimaksud dengan wujud Allah itu, bagaimana sifat-sifat Allah itu. Kita tidak pernah paham dalam makna keimanan, pemahaman. Jadi antara pemahaman dan keyakinan harus berjalan seiring untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Keyakinan saja yang kuat tanpa pengetahuan, maka keyakinan itu tidak bermakna banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman saja tapi tidak didukung keyakinan yang kuat, maka pemahaman tidak mempunyai makna yang kuat, tidak mempunyai arti yang luas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita coba mengukur kadar dan kualitas keimanan kita melalui firman Allah ayat kedua, 3 dan 4 surah Al-Anfal. Alat ukur yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, bergetarlah hatimu. Apabila disebut asma Allah, ada resonansi, ada getaran yang menghubungkan hati kita dengan Allah. Sebab kadang-kadang kita mendengar asma Allah disebut, hati kita tidak nyambung, tidak ada connecting dengan Allah sama sekali. Tetapi kalau ada getaran-getaran halus yang mengantarkan koneksi antara kita dengan Allah, maka akan muncul kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah. Tatkala mendengar asma Allah disebut, maka akan muncul rasa takut untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Maka akan muncul rasa takut terhadap siksa-siksa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita mendengar asma Allah disebut, hati kita kosong, tidak ada connecting sama sekali. Walaupun sinyalnya kuat, kalau baterainya lemah, maka tidak akan pernah tersambung dengan sinyal-sinyal ilahiyah. Baterai hati kita adalah keimanan kita. Semakin kuat keimanan kita, berarti semakin kuat baterai hati kita untuk mudah nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat HP, kalau baterainya lemah, sekuat apapun sinyal dan sebaik apapun sinyal dan pesan yang dikirimkan, maka baterai lemah, HP kita tidak akan pernah respon, tidak akan pernah connect. Tetapi kalau baterainya kuat, selemah apapun sinyalnya, maka hati kita, baterai kita, HP kita akan mudah nyambung kepada pesan yang disampaikan. Kadang-kadang pesan sudah banyak, pesan-pesan ilahiyah, tapi tidak nyangkut sama sekali di hati kita karena keimanan kita lemah. Ibarat baterai kita di hati kita lemah, sehingga tidak bisa menangkap pesan-pesan apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan dan alat ukur yang pertama. Adakah kita mudah nyambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau nggak pernah nyambung, disebut asma Allah, nggak ada respon di hati kita, berarti keimanan kita masih lemah. Ibarat HP yang baterainya masih lemah. Yang pertama, alat ukur yang harus kita gunakan untuk mengukur kualitas keimanan diri kita sendiri. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dijelaskan, apabila dibacakan, apabila ditunjukkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang berupa firman-firman Allah, atau ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berupa ciptaan Allah, maka tatkala ditunjukkan ayat-ayat Allah, tatkala dijelaskan ayat-ayat Allah, kalau iman kita kuat, kalau baterai di hati kita kuat, maka akan terus naik keimanan kita. Zadathum imanan, akan bertambah kuat iman kita, semakin kuat semakin kuat. Sebab kadang-kadang iman kita itu yazidu wa yanqus, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Yazidu bertambah, kadang-kadang turun.
Tatkala naik ke masjid, imannya naik. Turun dari masjid, bukar sandal, berarti imannya turun. Itu antara lain begitu. Jadi mari iman kita harus diupayakan terus-menerus meningkat. Walaupun tidak setingkat keimanan Nabi yang terus-menerus bertambah dan tidak pernah berkurang, mari seandainya ada penurunan keimanan kita, jangan sampai pada titik nadir. Tetapi tatkala naik, marilah naik keimanan kita sampai puncak. Apakah setiap mendengar ayat-ayat Allah dijelaskan kepada kita, naikkah iman kita, bertambahkah iman kita? Kalau tidak ada respon di hati kita dan tidak ada penambahan pemahaman dan keyakinan, berarti iman kita masih berkualitas serendah baterai yang jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ukuran yang ketiga, ada sikap tawakal di hati kita, yaitu selalu menyandarkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu tawakal kepada Allah selalu akan bersyukur dan tidak akan pernah mengeluh terhadap ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah kepada kita sekalian. Orang yang tawakal akan selalu positif thinking, akan selalu berpikir positif terhadap Allah, akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun takdir yang ditimpakan kepada kita adalah takdir yang dirasa sementara tidak mengenakan. Tetapi kalau kita selalu negatif thinking kepada Allah, selalu menuduh Allah kurang sayang kepada kita, selalu menuduh Allah kurang nikmatnya kepada kita, kurang memperhatikan kita, maka berarti kita kurang tawakal. Dalam ikhtiar kita selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh apapun yang ditentukan oleh Allah kepada kita, baik terasa enak maupun terasa tidak enak. Orang yang selalu mengeluh adalah gambaran orang yang tidak pernah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal merupakan takaran yang ketiga. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Kualitas sholat kita menentukan kualitas keimanan kita. Maka Allah antara lain menggambarkan kualitas sholat orang munafik, alladzina idza qamu ila shalah qamu kusala. Bersolat kalau sholatnya, tetapi dalam melaksanakan sholat lebih banyak malasnya. Itu keimanan orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila kita masih bermalas-malasan sholat, berarti keimanan kita masih sekelas keimanan orang munafik. Kalau kita betul-betul beriman, maka sholat merupakan sarana komunikasi paling efektif untuk berkomunikasi dan berjumpa dengan Allah. Bahkan Nabi menggambarkan sholat itu adalah mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang mukmin. Antara lain begitu. Oleh karena itu mari perbaiki kualitas sholat, sekaligus berarti kita memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdirinya sholat sampai masih malas, berarti kita masih sekelas orang-orang munafik. Ini Allah yang menyatakan, alladzina idza qamu ila shalah qamu kusala. Berdirinya malas, itu tanda-tanda munafik. Yang kelima, alat ukur kita adalah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seberapa banyak kita mau infak, baik fisarra wa dharra. Ukuran kita mau berinfak itu adalah ukuran kualitas keimanan kita. Kalau kita masih pikir terhadap harta yang dilekatkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yang hakikatnya adalah milik Allah, diminta sedikit saja oleh Allah, kita pikir
tidak mau berinfak, itu menunjukkan kualitas keimanan kita masih sangat rendah. Oleh karena itu, kalau ingin meningkatkan keimanan kita, mari terus-menerus melakukan infak, baik dalam keadaan sulit, apalagi dalam keadaan lapang. Karena orang beriman itu infaknya fisarro waqtor, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, itu antara lain begitu. Jadi kesempatan dan kemauan berinfak merupakan salah satu alat ukur dari kualitas keimanan kita. Dari ketentuan ayat tadi, ayat 2 dan 3 surah Al-Anfal, ada 5 alat ukur untuk mengukur kualitas keimanan kita. Yaitu apabila disebut asmaullah, ada resonansi getaran yang menghubungkan hati kita dengan Allah. Baik karena cinta kepada Allah, karena rindu kepada Allah, atau karena takut kepada ancaman siksa Allah. Yang kedua, apabila dibacakan, dijelaskan ayat-ayat Allah, maka imannya terus naik. Dan yang ketiga, apabila dihadapkan kepada situasi apapun dalam hidup ini, selalu dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, selalu rajin menegakkan sholat, selalu istiqomah menegakkan sholat. Kalau sholat saja sudah tidak istiqomah, itu menunjukkan bahwa kualitas keimanan kita masih sangat rendah. Dan yang kelima, ukurannya adalah kemauan dan kemampuan kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyisihkan sebagian rezeki untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur-jalur dan jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah memenuhi 5 kriteria tadi, maka Allah menyebutnya dengan ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang beriman beneran. Kalau belum 5 dipenuhi, belum benar iman kita. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Kalau imannya sudah benar, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa maghfiratun, akan diberi ampunan oleh Allah. Wa rizqun karim, akan diganti rizkinya oleh Allah dengan rizki yang mulia, dengan rizki yang memuliakan. Sebab banyak orang mendapatkan rizki, tapi rizkinya menghinakannya di dunia, lebih-lebih nanti menghinakannya di akhirat. Bagi orang yang imannya kuat, maka Allah akan memberi rizki, yang rizki itu akan mengantarkan dia menjadi mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang demikian, sebagaimana dilukiskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 4 tadi. Termasuk ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna tilawatahu innahu ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah,